Kecelakaan gerbang tol Ciawi. Kecelakaan beruntun terjadi di gerbang tol Ciawi Bogor Selasa malam. Nggak tahu korbannya ada berapa. Akibat kecelakaan, 8 orang meninggal dunia. Saat ini kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi ditangani Satuan Lalu Lintas Polres Bogor. Halo semua, sebelum saya menceritakan tentang kisahnya, tolong like dan subscribe terlebih dahulu ya, terima kasih. Gerbang tol Ciawi, kutukan di tanah terlupakan. Bagian 1. Awal dari sebuah teror. Malam itu, hujan turun deras di sepanjang ruas tol Jagorawi. Rintik air menghantam kaca depan mobil dengan ritme yang tak beraturan, seolah mengikuti denyut jantung Bagas yang semakin cepat. Ia menyesap kopi kaleng yang mulai dingin, mencoba menahan kantuk. Jam menunjukkan pukul 1.47 dini hari. Sudah hampir 2 jam ia memarkirkan mobilnya di rest area dekat gerbang tol Ciawi, menunggu pesanan masuk. Suasana sepi, beberapa truk dan mobil pribadi terlihat beristirahat di area parkir, lampu-lampu jalan menerangi aspal yang basah. Handphonenya bergetar pelan. Notifikasi dari aplikasi muncul di layar. Penumpang menunggu di dekat gerbang tol Ciawi 2. Bagas mengernyit. Seingatnya, daerah itu bukan tempat yang biasa digunakan untuk menunggu taksi online, apalagi di jam segini. Tapi, sebagai seorang pengemudi yang mengandalkan setiap perjalanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia tak punya pilihan lain. Mungkin saja ada orang yang kehabisan kendaraan, gumamnya, mencoba berpikir logis. Ia menekan tombol terima pesanan dan menyalakan mesin mobil. Namun, begitu ia melaju ke arah gerbang tol Ciawi, udara di dalam mobil tiba-tiba berubah. Dingin, bukan dingin biasa, dingin yang menusuk ke dalam tulang, seperti saat seseorang berdiri di tengah badai es. Lalu, radio mobilnya menyala sendiri. Karasa. Suara statis bercampur bisikan samar terdengar dari speaker mobil. Suaranya begitu pelan, nyaris tak terdengar, tetapi semakin lama semakin jelas. Tolong kami. Bagas tersentak, matanya terfokus pada jalan, tetapi tangannya berusaha mematikan radio. Namun, meskipun tombolnya sudah ditekan, suara itu tetap terdengar. Dari kejauhan, di bawah sorotan lampu jalan yang berkedip-kedip, ia melihat sesosok wanita berdiri di tepi jalan. Pakaian wanita itu serba putih, rambutnya panjang, tergerai basah seperti baru saja terkena hujan. Tubuhnya diam membeku, tidak bergerak sedikit pun. Bagas mengerem mendadak, ia memicingkan mata, mencoba melihat lebih jelas melalui kaca depan yang mulai berkabut. Saat itulah wanita itu menoleh perlahan. Bagas menelan ludah, sesuatu terasa sangat salah, dan ketika ia melihat ke bawah, wanita itu tak memiliki kaki. Sejenak, waktu terasa berhenti. Bagas ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya, meskipun udara di dalam mobil masih terasa begitu membeku. Wanita itu melangkah mendekat, atau lebih tepatnya, melayang. Bagas langsung menginjak pedal gas sekuat tenaga. Mobil melesat meninggalkan tempat itu, sementara di kaca spion, wanita itu masih berdiri di tempatnya, tersenyum menyeramkan ke arahnya. Bagian 2, kisah kelam tanah terlupakan. Keesokan harinya, meskipun langit cerah dan matahari bersinar terik, Bagas masih merasakan hawa dingin yang aneh di sekujur tubuhnya. Ia tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi semalam. Apa yang baru saja ia alami bukanlah hal biasa. Ia pun mulai mencari tahu sejarah di balik tempat itu. Setelah bertanya ke beberapa warga sekitar, ia akhirnya bertemu dengan seorang lelaki tua bernama Pak Harun yang sudah tinggal di Ciawi sejak ia masih muda. Dulu, sebelum ada jalan tol, daerah itu adalah tanah kosong,
Ujar Pak Harun sambil menyeruput kopinya. Tapi kau tahu, tanah itu sebenarnya sudah lama menyimpan rahasia gelap. Bagas mendengarkan dengan serius. Pada masa penjajahan Belanda, tanah itu adalah area pertahanan. Pasukan Belanda yang tersisa setelah invasi Jepang menggunakan tempat itu sebagai benteng terakhir mereka. Tapi mereka kalah. Bagas mengerutkan dahi. Kalah? Pak Harun mengangguk. Pasukan Jepang datang dengan kekuatan penuh. Mereka menyapu bersih seluruh benteng dalam satu malam. Tak satu pun tentara Belanda yang selamat. Bagas merasakan bulu kuduknya berdiri. Bukan hanya itu, setelah Jepang menang, mereka menjadikan tempat itu sebagai lokasi eksekusi massal. Orang-orang pribumi yang dianggap pemberontak diikat di tiang-tiang kayu, lalu ditembak satu persatu. Mayat-mayat mereka dibiarkan membusuk di tanah itu, tanpa dikuburkan dengan layak. Bagas menelan ludah, jadi tanah itu sebenarnya kuburan massal. Pak Harun menatapnya dalam-dalam sebelum menjawab pelan, kuburan yang tak pernah didoakan. Bagian 3, gerbang menuju dunia lain. Seiring waktu, tanah itu akhirnya dibangun menjadi bagian dari jalan tol Jagorawi. Namun, sejak saat itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Para pekerja konstruksi melaporkan banyak kejadian tak masuk akal. Beberapa dari mereka sering melihat sosok-sosok bayangan berjalan di sekitar area pembangunan. Setiap kali mereka mencoba mendekat, bayangan itu langsung menghilang. Yang lain melaporkan suara-suara aneh di malam hari, suara tangisan, bisikan-bisikan, hingga suara langkah kaki tanpa pemilik. Dan ketika jalan tol akhirnya dibuka, kecelakaan mulai terjadi satu persatu. Yang paling menggemparkan adalah insiden kecelakaan beruntun tahun 2025 yang merenggut nyawa 8 orang dalam satu malam. Saksi mata mengatakan bahwa sebelum kecelakaan terjadi, mereka melihat sosok wanita berbaju putih berdiri di tengah jalan. Ketika pengemudi mencoba menghindari wanita itu, mereka malah kehilangan kendali dan menabrak kendaraan di depan mereka. Anehnya, ketika kami mencari jasad wanita itu di antara korban, dia tidak ada. Bagian 4, malam yang mengerikan. Malam berikutnya, Bagas berusaha menghindari gerbang tol Ciawi. Namun, entah mengapa, setiap kali ia mendapatkan pesanan, lokasinya selalu mengarah ke sana. Dan kali ini, penumpangnya adalah Ratna. Wanita itu terlihat pucat dan ketakutan. "Mas, tolong, cepat antar saya keluar dari sini." Suaranya bergetar. Bagas mengangguk dan segera melajukan mobilnya. Namun, ketika mereka hampir mencapai pintu keluar tol, mobil tiba-tiba mati. Udara menjadi semakin dingin. Ratna menggigit bibirnya, tangannya mulai gemetar. "Mereka sudah datang," bisiknya. Bagas menoleh ke belakang, dan di luar mobil, puluhan sosok hitam tanpa wajah berdiri diam. Bagian 5, malam yang mengerikan. Puluhan sosok hitam berdiri diam di luar mobil. Bagas membeku di tempatnya. Tubuhnya terasa berat, seolah ada tangan-tangan tak terlihat yang menahannya untuk bergerak. Ratna, wanita yang duduk di sebelahnya, semakin gemetar. Suaranya bergetar ketika ia berbisik, "Mas, mereka sudah datang." Bagas menoleh ke arahnya, dan saat itu juga sesuatu berubah pada wajah Ratna. Wajahnya yang semula manusiawi kini tampak menyeramkan, pucat, dengan mata hitam legam, dan mulutnya terbuka lebih lebar dari manusia normal. "Tinggalkan tempat ini." Suara Ratna berubah parau. Bagas berteriak, menekan tombol starter mobil dengan panik. Namun mesin tetap mati. Dari kaca spion, ia melihat bayangan hitam besar perlahan bergerak mendekat. Tidak hanya satu, melainkan puluhan. Lalu sesuatu terjadi.
Seluruh kaca mobil berembun, dan dari embun itu terlihat sidik jari dan jejak tangan yang bergerak sendiri. "Tolong kami!" Suara-suara terdengar di dalam mobil, meskipun hanya ada Bagas dan Ratna. Tiba-tiba, brak, sesuatu menghantam atap mobil dengan keras. Ratna langsung menjerit. Suaranya menggema, bukan seperti suara manusia. Bagas menutup telinganya, berusaha menenangkan diri. Dengan tangan gemetar, ia mencoba menyalakan mesin lagi. Kali ini berhasil. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menginjak pedal gas sekuat tenaga. Mobil melesat meninggalkan tempat itu, namun suara ketukan keras masih terdengar di bagian belakang kendaraan. Sesuatu atau seseorang sedang berusaha masuk ke dalam mobilnya. Bagas melirik kaca spion, dan yang ia lihat membuat jantungnya hampir berhenti. Ratna tidak lagi duduk di sebelahnya. Ia menoleh cepat ke samping, kursi penumpang kosong, tetapi sabuk pengamannya masih dalam keadaan terpasang. Bagas merasakan tubuhnya bergetar hebat. Kalau Ratna tidak ada, lalu siapa yang tadi duduk di situ? Tanpa berpikir panjang, ia terus memacu mobilnya keluar dari area tol. Saat ia tiba di pintu keluar, suara-suara aneh itu perlahan menghilang. Ia menepikan mobil di bahu jalan, napasnya terengah-engah. Namun, sebelum ia bisa menarik napas lega, sebuah suara berbisik di telinganya. "Aku masih di sini, Mas." Bagas menoleh ke kaca spion. Ratna sedang duduk di kursi belakang, tersenyum lebar. Bagian 6, misteri masa lalu yang terungkap. Bagas tidak ingat bagaimana ia sampai di rumahnya. Yang ia tahu, tubuhnya masih gemetar meskipun sudah berlindung di bawah selimut. Pagi itu, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Ratna. Ia kembali menemui Pak Harun, lelaki tua yang sudah lama tinggal di sekitar Ciawi. Saat ia menyebut nama Ratna, ekspresi Pak Harun berubah drastis. "Ratna?" Suaranya tercekat. "Ya, Pak, wanita yang tadi malam saya antar, tapi dia menghilang di tengah jalan." Pak Harun menatapnya lama sebelum berkata dengan nada pelan, "Nak, Ratna sudah meninggal lebih dari 20 tahun yang lalu." Bagas merasakan tengkuknya meremang. Apa maksud Bapak?" Pak Harun menghela napas panjang, lalu mulai bercerita. Tahun 2004, seorang gadis bernama Ratna dan keluarganya mengalami kecelakaan di dekat gerbang tol Ciawi. Mobil mereka mengalami remblong, lalu menabrak pembatas jalan sebelum akhirnya terjun ke jurang. Bagas terdiam. Yang lebih mengerikan, lanjut Pak Harun, hanya jasad kedua orang tuanya yang ditemukan. Ratna menghilang. Tak ada satupun yang tahu di mana tubuhnya berada. Bagas menelan ludah. Ada rumor yang mengatakan Ratna tidak pernah meninggalkan tempat itu. Rohnya masih terjebak di jalan tol itu, mencari orang yang bisa mengantarnya pulang. Darah Bagas seakan membeku. Jadi, apakah tadi malam Ratna mencoba membuatnya ikut bersamanya? Atau apakah ia sebenarnya sudah mati, tetapi masih belum menyadarinya? Bagian 7, kecelakaan yang tak pernah berhenti. Minggu berikutnya, berita kecelakaan baru muncul di media. Lagi-lagi di gerbang tol Ciawi. Sebuah mobil ditemukan dalam kondisi hancur, tetapi yang membuatnya aneh, tidak ada korban di dalamnya. Saksi mata mengatakan mereka melihat seorang wanita berbaju putih berdiri di tengah jalan sebelum kecelakaan terjadi. Saat penyelidikan lebih lanjut, pihak kepolisian menemukan sesuatu yang mengejutkan di dalam mobil yang kecelakaan itu. Sebuah jaket dengan nama Bagas terjahit di dalamnya. Polisi segera mencari keberadaan pemilik jaket itu. Namun, saat mereka mencari informasi lebih dalam, tidak ada catatan tentang Bagas.
tidak ada alamat, tidak ada keluarga yang mengenalnya. Bahkan, dalam database pengemudi taksi online, nama Bagas tidak terdaftar sama sekali. Seolah-olah ia tidak pernah ada. Bagian 8, jalan yang tak pernah sunyi. Beberapa orang percaya bahwa kecelakaan di gerbang tol Ciawi hanyalah karena faktor kelalaian manusia. Namun, mereka yang tinggal di sekitar sana tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kecelakaan. Konon, setiap malam masih terdengar suara langkah kaki berjalan di tepi jalan tol. Beberapa pengemudi mengaku melihat seorang wanita berbaju putih berdiri di pinggir jalan, melambai meminta tumpangan. Tapi yang paling mengerikan, banyak pengendara yang mengatakan ketika mereka melihat kaca spion mereka setelah melewati gerbang tol, ada seseorang yang duduk di kursi belakang mereka, tersenyum. Epilog, misteri yang tak terpecahkan. Sampai hari ini, kisah Ratna dan misteri di gerbang tol Ciawi masih menjadi perdebatan. Apakah semua kejadian itu nyata? Ataukah itu hanya halusinasi akibat kelelahan pengemudi? Namun, satu hal yang pasti, jika kau berkendara melewati gerbang tol Ciawi di tengah malam, jangan pernah menengok ke kaca spion terlalu lama, karena mungkin saja ada seseorang yang ikut menumpang di belakangmu, dan dia tidak akan pernah pergi. Tamat. Baiklah pemirsa, demikian ceritanya. Tolong semua bantu like dan subscribe agar nanti jika ada cerita lagi akan di-upload. Terima kasih. Malam yang tenang di jalan tol, tak kusangka hari ini mengubah segalanya. Ku dengar suara decit ban menggema, truk air di depan tak terkendali. Dalam sekejap semua berubah. 8 nyawa pergi terlalu cepat. Dalam sekejap dunia terhenti di Ciawi malam itu. Masih ku ingat mobil keluarga tertabrak dari belakang, tak berdaya. Orang berlarian, terlapang berbaring, suara sirine mendekat perlahan. Ingin ku tutup mata, tapi tak bisa lupa gambaran itu masih membekas. Dalam sekejap semua berubah. 8 nyawa pergi terlalu cepat. Dalam sekejap dunia terhenti di Ciawi pagi ini. Kita semua hanya manusia yang tak pernah tahu kapan waktu berakhir. Dalam sekejap
semua berubah. 8 nyawa pergi terlalu cepat. Dalam sekejap dunia terhenti. Ciawi pagi.